Huh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 u. Weh, kamu kenapa ya Besti? Kok murung banget sih? Gak biasanya loh kamu kayak gini tuh. Ya ampun, ada apa? Tadi pagi, waktu kakekku mau nyeberang di pertigaan jalan sana, keserempet motor. Tapi motornya langsung bablas dan gak mau tanggung jawab. Sekarang kakekku di rumah sakit. Kakinya terkilir, sikunya memar. Ya Allah, kok bisa sih? Emang kapan itu kejadiannya? Dan kok bisa? Yampun, Besti mah, dibilang tadi pagi. Soalnya tadi waktu mau nyeberang, motornya tiba-tiba nyelonong dari gang itu. Terus kakek keserempet. Aku sampai heran loh Besti. Kok masih ada ya orang kayak gitu? Mana dia masih muda. Ya Allah. Iya sih, kalau aku lihat-lihat juga tuh kayak apa ya, sekarang ini tuh nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai moral kita ya, terutama tuh kayak semakin lama tuh semakin luntur kayak gitu. Banyak orang terutama yang generasi muda ya, itu kayak sekarang tuh kurang hormat gitu sama orang tua. Misal nih ya, aku pernah nih di depan rumah tuh lewat anak muda kayak gitu, dan di situ posisi tuh lagi banyak orang-orang tua ya, biasalah ya kayak ngobrol kayak gitu. Dia tuh kayak langsung mak seliwer gitu loh, langsung bablas dan nggak klakson, nggak apa, langsung gitu loh. Ya Allah, aku kayak ya Allah, itu anak siapa gitu. Sabar ya Besti, semoga kakek kamu segera baikan, amin. Iya Besti, amin. Makasih ya udah mau doain kakek aku. Oh ya Besti, ngomongin tentang moral, aku beberapa waktu yang lalu tuh baca artikel tentang sistem pendidikan karakter yang ada di Jepang. Dan itu tuh unik banget. Gimana enggak coba? Di sana itu tuh pendidikan karakter tuh kayak udah menjadi akar. Mereka tuh kayak mempercayai bahwa moral atau karakter itu adalah salah satu komponen, bahkan dianggap sebagai komponen utama yang mempengaruhi kemajuan bangsanya. Dan di situ juga dijelasin bahwa di Jepang itu menganut filsafat bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifatnya melalui usaha orang lain atau usaha sendiri. Dan mereka tuh bahkan tuh gak percaya bahwa manusia tuh sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah atau berubah. Nah jadi tuh masyarakat di Jepang tuh percaya bahwa sifat karakter manusia itu tuh bisa diubah, baik itu melalui usaha orang lain atau usaha sendiri. Nah, pentingnya pendidikan karakter yang ada di Jepang ini gak hanya diterapin di pendidikan formalnya doang, tapi juga di lingkungan atau lembaga non formal seperti dalam keluarga, masyarakat, atau di lingkungan kerja kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya Besti. Di pendidikan karakter di lembaga formal di Jepang itu tuh sistem pendidikannya tuh hampir sama atau bahkan ya serupa lah dengan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu menganut sistem pola 6-3-3-4, dimana 6 tahun itu SD, kemudian SMP-nya itu 3 tahun, SMA 3 tahun, dan 4 tahun itu kuliah, atau bisa lebih kalau misal melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, pendidikan karakter di sekolah-sekolah Jepang itu banyak diajarkan dalam bentuk praktek langsung. Nah, jadi itu nggak semata-mata cuman teori doang, nggak cuman kayak anak-anak kalian harus berlaku jujur. Jujur itu memiliki manfaat seperti ini. Kemudian kalau nggak jujur kalian bakal seperti ini. Nah, di sana tuh nggak cukup kayak kasih pemahaman doang kayak gitu, tapi juga langsung ke prakteknya. Nah, di artikel itu juga dijelasin bahwa
sampai ada guru yang dia tuh ngasih contoh gimana naik kereta dan gimana bersikap pada orang-orang yang ada di kereta itu. Keren banget gak sih? Keren banget kalau aku bilang sih. Oh ya, ngomongin tentang naik kereta ya, aku punya satu pengalaman dimana kan ini aku sering banget kan bolak-balik ke Klaten Jogja tuh naik KRL, dimana kalau misal aku dari Jogja ke Klaten itu tuh penuh banget waktu ada di stasiun Lempoyangan atau stasiun Tugu. Nah, karena penuh banget itu tuh waktu masuk ke dalam kereta itu tuh harus desek-desekan kayak gitu. Nah, ya Allah, aku kadang ngerasa miris gitu ya. Kan di dalam kereta tuh ada yang namanya bangku prioritas. Nah, tapi di sana tuh dalam praktiknya anak-anak muda yang kayak kalau aku lihat tuh kayak ya sebaya ya sama aku, kayak ya masih seumuran 20-an lah gitu, belasan lah gitu. Itu tuh dengan pedenya, dengan tidak merasa berdosanya langsung duduk di bangku prioritas itu. Dan dia tuh ya Allah ngelihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang berdiri tuh kayak gak mempersilahkan gitu loh, gak kayak monggo kesini Pak Bu gitu, enggak, malah dia tuh rebutan duduk di situ dan langsung kayak tiduran gitu. Ya Allah, ini tuh di mana? Kayak ya Allah, kasihan banget gitu loh. Itu sih salah satu contoh bedanya kayak praktek, bedanya satu hal kecil yang bisa kita lihat bahwa ya ini mungkin gak bisa sih buat disamaratain ya. Ada beberapa kali aku juga lihat beberapa anak muda yang kayak kasih tempat duduknya itu buat bapak ibu yang udah sepuh kayak gitu. Tapi itu kayak contoh kecil lah yang belum meratanya pendidikan moral yang ada di Indonesia. Nah, terus kembali lagi ya di pendidikan karakter di Jepang. Pendidikan karakter di Jepang itu tuh benar-benar ditegakkan banget ya, base-nya. Di sana tuh bahkan masuk dalam kurikulumnya kayak gitu. Ya walaupun di Indonesia juga, tapi kalau dalam prakteknya dengan melihat hasil Jepang yang udah kelihatan bahwa produk dari pendidikan moralnya tuh udah kelihatan gitu loh. Dilihat dari pencapaiannya, terus dilihat dari keberhasilan Jepang itu menjadi negara yang benar-benar maju. Bahkan banyak negara-negara lain itu tuh mencontoh gimana etos kerja Jepang, gimana pendidikan karakter yang ditanamkan di Jepang kayak gitu. Saking kerennya pendidikan karakter di Jepang kayak gitu. Nah, pendidikan karakter di Jepang ini tuh diajarkan melalui pendidikan moral atau yang dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan doutoku. Nah, di sana itu bahkan terdapat alokasi waktu khusus di mana di SD itu ada 45 menit buat pendidikan moral dan 30 menit untuk di SMP-nya gitu. Sedangkan kalau misal di SMA itu pendidikan moralnya itu udah terintegrasi pada pendidikan kewarganegaraan. Kalau di Indonesia itu juga ada kan pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu lah itu. Nah, dalam kandungan pendidikan moral itu dibedakan menjadi 4 area dengan total item tuh 76 item moral yang udah dirinci sama Jepang. Keren banget gak sih? 76 item guys, ya ampun. Udah kayak rokok gak sih? 76 maaf, sorry garing. Nah, keempat area atau keempat poin penting itu tuh ada regarding self, terus ada relation of others. Maaf, aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus yang ketiga ada relation to the nature and the sublime. Kemudian yang keempat ada relation to group and society. Nah, pada dasarnya pendidikan moral di Indonesia maupun di Jepang itu tuh sama-sama kayak diterapin, dimasukin ke kurikulum pendidikannya. Yang membedakan itu bedanya kalau misal di Indonesia dia tuh cuma berhenti pada ya udah, kalau misal siswa itu udah lulus tuh karakternya atau moralnya tuh, pendidikan moralnya tuh kurang melekat kayak gitu. Nah, tapi
di Jepang ini dia berhasil melekatkan pendidikan moral itu di dalam diri siswanya. Karena kenapa? Karena di sana tuh bener-bener dilihat sampai ke implementasinya. Jadi siswa tuh gak hanya dikasih teori doang terus udah, tapi di sana tuh juga benar-benar dipastikan bahwa siswa itu benar-benar udah bisa mengimplementasikan nilai-nilai moral itu dalam kehidupannya sehari-hari kayak gitu. Nah, pendidikan moral di Jepang diantaranya tuh diajarkan dalam pelajaran seikatsu atau life skill, atau yang dinamakan dengan pendidikan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelajaran itu siswa SD diajari tentang bagaimana cara menyeberang jalan, bagaimana adab di dalam kereta, kemudian juga gimana caranya menghargai orang lain kayak gitu. Terus selain pelajaran seikatsu itu, pendidikan karakter di Jepang itu juga diajarkan melalui metode learning by doing. Di Indonesia sendiri juga ada yang menerapkan metode learning by doing, tapi kalau misalnya di Jepang itu benar-benar learning by doingnya tuh benar-benar di doing benar-benar dilakuin, benar-benar diimplementasiin kayak gitu. Misalnya gimana etika makan siang bersama, terus bagaimana etika bekerja sama dengan teman, mengucapkan salam, aktivitas motorik. Kemudian di sana itu juga mengajarkan tentang bagaimana bekerja secara tim atau teamwork kayak gitu. Nah, di sini siswa itu tuh diharapkan tuh bisa benar-benar bertanggung jawab pada teamworknya atau pada kelompoknya kayak gitu. Nah, terus selain seikatsu, learning by doing, pendidikan karakter di Jepang itu juga ada yang pakai dengan model Tokatsu. Model Tokatsu ini tuh bertujuan untuk membentuk pendidikan anak secara seutuhnya. Nah, pada program Tokatsu ini, setiap pelajar terlibat aktif dalam kegiatan yang dirancang secara bersama-sama, di mana semua anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Yang tugasnya itu tuh siswa tuh diperbolehkan untuk mengambil tugasnya sendiri. Misal ada tugas kelompok mengerjakan makalah misalnya. Ntar siswa A, aku milih bikin pendahuluan, aku milih bikin isi, aku milih bikin penutup kayak gitu. Nah, siswa tuh diperbolehkan untuk memilih job desk yang ingin mereka kerjakan kayak gitu. Dan mereka harus benar-benar bertanggung jawab pada job desk yang udah mereka pilih kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang job desk dan tugas di Indonesia sendiri ini nggak usah perlu riset panjang-panjang, nggak usah perlu cari jurnal penelitian yang kemana-mana, tapi kita lihat aja di kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa ya Besti. Kita beberapa kali ada tugas kelompok kayak gitu, dan kita juga pasti kayak mempersilahkan teman-teman kita dipersilahkan sama dosen kita buat silahkan job desknya dibagi sendiri kayak gitu. Oke, kita bagi sendiri, kita buat kelompok, tapi dalam praktiknya waktu kita suruh milih kita mempersilahkan teman-teman dan kita milih sendiri job desk kita, banyak diantara kita kayak yang lalai terhadap job desk yang udah kita sanggupi itu. Bahkan anak muda zaman sekarang tuh kayaknya udah tergerus, udah kayak termakan sama budaya ghosting. Ya mungkin dia ghosting di satu tanggung jawab ini untuk mengerjakan tanggung jawab yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini diterapin pada teamwork atau kerja kelompok, ini tuh kayak nggak main lah ya. Namanya aja tugas kelompok, dan itu kita udah pilih
job desknya kita yang kita pengen kayak gitu, tapi kita malah lari untuk menuju ke tanggung jawab yang lain. Sekalipun kita larinya itu karena untuk menyelesaikan job desk yang lain, tanggung jawab di tempat lain, tapi itu juga menurutku pribadi itu kurang beretika, kurang bermoral sih. Karena itu termasuk hal yang merugikan orang lain kayak gitu. Ya walaupun dalam prakteknya aku sendiri juga pernah menjadi si pengghosting itu, dan sekaligus juga pernah jadi korban ghosting. Ya namanya juga kehidupan ya Besti, kita pasti ada yang namanya hukum karma. Kita ngeghosting, kita juga harus ngerasain di ghosting kayak gitu. Nah, ini menunjukkan satu peristiwa yang yang menunjukkan bahwa kita tuh masih kurang dalam hal karakter, pembentukan karakter dalam diri kita tuh masih kurang ya. Jadi kita masih harus banyak belajar dari Jepang kayak gitu. Nah kayak gitu, itu sekelumit gimana sih sistem pendidikan moral yang ada di Jepang di sekolah atau di lembaga formal kayak gitu. Nah yang kedua ini ada pendidikan karakter di lembaga non formal. Di lembaga non formal yang menjadi memegang peran penting untuk membentuk pribadi siswa itu tuh ada di ibunya. Kalau di Jepang tuh menganggap bahwa ibu itu adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dan paling diandalkan untuk dapat membentuk karakter atau moral anak-anaknya kayak gitu. Nah di Jepang itu tuh ada mindset masyarakat Jepang ketika seorang ibu berhasil mendidik anaknya, mendidik putra putrinya itu menjadi anak yang memiliki karakteristik yang bagus, di masyarakat itu bakal dicap sebagai ibu yang berhasil kayak gitu. Sampai begitunya loh. Dengan membaca artikel itu tuh kayak aku jadi kayak ngerasa, ya Allah, berarti pendidikan di Jepang itu sebegini pentingnya, sebegini ditegakkannya kayak gitu. Sampai masyarakat tuh kayak gitu melabeli seorang ibu yang berhasil berhasil membentuk moral anaknya itu tuh sebagai ibu yang berhasil, ibu yang keren, ibu yang hebat kayak gitu. Nah kalau misal di Jepang itu pendidikan anak yang dipegang atau di tanggung jawabnya oleh ibunya itu tuh dinamakan dengan Kyoiku Mama. Kyoiku Mama ini merupakan salah satu bentuk nyata dari peran perempuan dalam mendidik karakter anak-anak dalam keluarga di Jepang kayak gitu. Nah, Kyoiku Mama ini artinya adalah pendidikan ibu, di mana seorang ibu dikasih tanggung jawab, diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik dan mengajarkan anaknya dalam hal pendidikan karakter. Kyoiku Mama ini mulai berkembang di Jepang pada paruh kedua abad ke-20. Wow, bukankah itu sudah sejak lama banget ya Besti ya? Jadi pendidikan karakter di Jepang ini tuh udah melalui proses yang sangat panjang. Udah pada paruh kedua abad ke-20. Keren sih, berarti kayak ya Allah, udah panjang banget perjuangan Jepang untuk mencapai suatu kemajuan. Ya gak heran sih ya kalau misal Jepang tuh sekarang udah maju banget negaranya. Ternyata tuh di balik semua itu tuh karakternya tuh ya Allah, negara Jepang tuh termasuk kayak lebih mendahulukan karakter daripada segalanya. Karena karakter itu udah dijadiin kayak akar suatu kemajuan bangsa kayak gitu. Nah, selain di keluarga, di Jepang itu di lingkungan perusahaannya itu tuh juga etos kerjanya itu tuh juga kayak keren banget. Pendidikan moralnya tuh sampai menyasar di perusahaan, di tempat kerja kayak gitu. Loyalitas pekerja di sana tuh patut banget diacungin jempol Besti.
di sana tuh ya pekerjanya tuh saking loyalnya sama perusahaan, bahkan pekerja-pekerjanya tuh ada yang rela buat ngelembur tanpa digaji karena bentuk pengabdian mereka pada perusahaan. Bayangin gak sih di Indonesia tuh buat lembur nggak dikasih duit, kayaknya nggak mau deh. Kalau aku sendiri, aku orang Indonesia, aku disuruh lembur dan nggak digaji, mungkin aku juga kosek-kosek. Kalau bukan temen deket, kalau bukan keluarga kayak itu, mungkin aku no way, aku nggak mau kayak gitu. Widih, ternyata keren banget ya pendidikan karakter orang Jepang tuh. Sampai rela buat lembur demi pengabdian buat perusahaannya doang. Ternyata karakter dan moral kalau udah tertanam pada seseorang tuh semuanya jadi enak ya. Gak ada tuh yang namanya nyesel berbuat baik karena gak diperlakukan dengan baik. Soalnya di sana orang-orangnya baik-baik semua. Ya mungkin adalah ya 1-2 orang yang mungkin kurang baik dalam hal karakter, tapi di sana mayoritas orangnya emang berkarakter ya besti. Ya, dia tuh di situ tuh bener-bener kayak, ya Allah, di Jepang itu tuh terbentuknya karakter-karakter pekerja keras yang ada di perusahaan atau di tempat kerja itu tuh, dia tuh nggak lepas dari yang namanya prinsip hidup Bushido itu tuh berakar atau diambil atau apa ya namanya, mengadopsi dari ajaran Buddha dan Sino apa ya, aku lupa namanya, nanti deh aku, dan Shinto. Nah, nilai-nilai Bushido itu berasal dari ajaran Buddha dan Shinto kayak gitu. Nah, dari ajaran Bushido itu ditransformasikan dalam perusahaan-perusahaan di Jepang. Nah, nilai-nilai Bushido itu diterapkan dalam perusahaan di Jepang dan terwujud dalam prinsip 5S. Kalau kita ada 5S juga ya, yang salam, sapa, senyum, sopan, santun kayak gitu. Nah, kalau di sana itu ada tuh 5S juga di perusahaan Jepang, tapi ya S yang pertama itu ada seiri yang artinya tuh ringkas. Yang kedua ada seiton, bukan syaiton ya, tapi seiton yang artinya tuh rapih. Kemudian S yang ketiga ada seisou yang artinya resik atau bersih kayak gitu. Terus yang keempat ada seiketsu yang artinya rawat. Dan S yang terakhir itu ada shitsuke yang artinya rajin kayak gitu. Nah, berdasarkan prinsip 5S inilah manajemen perusahaan mendidik karakter para pekerjanya untuk selalu menerapkan prinsip 5S kayak gitu. Apakah kita kudu berubah jadi orang Buddha dulu, biar kita bisa kayak si Jepang, besti? Ya enggak dong, ya masa kita harus jadi Buddha dulu? Enggak lah. Kita juga punya budaya, kita juga punya agama kayak gitu. Di Indonesia sendiri agama juga banyak kan, ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu dan sebagainya kayak gitu. Nah, semua agama yang ada di Indonesia itu gak ada yang ngajarin moral yang buruk. Tentu saja di setiap agama itu mengajarkan tentang prinsip hidup terpuji kayak gitu. Ada larangan dan ada perintah kayak gitu. Dan di perintah itu tuh nggak ada yang memerintahkan kejahatan atau apa yang berbau-bau jahat kayak itu tuh enggak ya. Jadi untuk menjadi kayak Jepang tuh kita ya nggak harus kayak kudu agama apa menganut Bushido apa sih tadi itu Bushido tadi, enggak, kita nggak harus jadi orang Buddha dulu kayak gitu. Itu cuman kayak apa ya, kepercayaan dari Jepang aja gitu loh. Tapi ya emang sih masyarakat Jepang tuh kayak memegang teguh ajaran itu. Jadi ajarannya tuh mengakar dan mendarah daging di dalam dirinya kayak gitu. Nah, kalau kita bangsa Indonesia mau meniru etos kerja Jepang, mau meniru karakter nilai-nilai karakter yang diterapkan di Jepang kayak itu tuh juga bisa Besti. Kita apa ya, dari hal-hal kecil dulu lah, misal ngomong membiasakan diri buat ngomong terima kasih,
membiasakan diri buat ngomong maaf, membiasakan diri buat menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain kayak gitu. Dari hal-hal kecil aja dulu lah, gak usah kita ngajarin dulu orang, kita terapin dulu itu ke dalam diri kita. Karena dalam praktiknya cuma ngomong maaf, terima kasih itu satu hal kecil yang prakteknya tuh kadang susah, kadang kita lupa, kadang kita kayak males kayak gitu. Dari hal kecil saja kita udah males, apalagi hal-hal besar yang kayak mempersilahkan orang buat duduk di tempat yang udah kita duduki, terus kita mengalah, terus kita kayak gitu tuh bakal jadi sulit. Misal kita hal-hal kecil aja tuh kita belum bisa terapin kayak gitu. Jadi tuh apa ya, kita bisa ngambil baiknya dari apa ya, dari membandingkan, dari mengkomparasikan gimana sih sistem pendidikan moral, sistem pendidikan karakter yang ada di Jepang gitu. Nah kemudian kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Wah, makasih banget ya Besti udah mau sharing panjang lebar sama aku. Iya sih, aku baru sadar kalau ternyata aku juga kadang melalaikan nilai moral. Kadang aku juga masih suka lupa bilang maaf dan makasih ke orang lain. Padahal itu kelihatannya remeh dan gampang ya. Tapi banyak orang yang masih lalai, termasuk kita. Iya Besti, sama-sama. Aku juga cuma sharing aja sih, kayak semoga sesuatu yang aku baca, yang aku dapat lalu, yang aku dapat sesuatu yang aku baca kemarin itu tuh bisa bermanfaat dan bisa aku bagi ke orang kayak gitu. Iya Besti, sekali lagi makasih ya. Iya Besti, sama-sama. Jangan sedih lagi ya Besti. Ya ampun, aku tuh gak suka ya kalau lihat kamu kayak gitu. Kamu kan biasanya kan ceria kayak gitu. Walaupun intonasi bicaramu tuh entah kamu sedih, seneng, murung, galau, kayak gitu terus. Ya udah Besti. Ya ampun, semoga aku sembuh ya kakakmu tadi. Amin. Makasih Besti doanya. Tapi kalau tentang intonasi bicaraku, emang dari sononya kayak gini woi. Kalau kamu ada info les vokal calling aku ya Besti wakakakaka. Kali aja suaraku jadi kayak Raisa hihi.